Walhasil ada satu orang di antara mereka bilang, kebetulan orang beriman, dia bilang, wallah la antalikanna ila hadha rajul fala anzuranna. Katanya, demi Allah, anak pengen keluar dari kota Madinah, pengen lihat ini orang ini, si Dajjal yang ngaku Tuhan. Apakah dia benar Dajjal yang disabdakan sama Nabi Muhammad atau bukan? Orang-orang beriman itu bilang, katanya, jangan deh, ngapain yang keluar, udah selamatin diri. Kalau emang kita tahu ente keluar itu bakal dibunuh sama Dajjal, nggak apa-apa, kita izinin lo keluar. Tapi takutnya ente keluar bukan cuma dibunuh, tapi ente jadi terpengaruh sama Dajjal. Itu yang kita takutkan. Tetap ini orang berpikir, enggak, anda pengen keluar, anda pengen lihat. Akhirnya dia keluar dari kota Madinah, pengen lihat. Ini Dajjal. Keluar dari kota Madinah, ditangkap sama pengikut-pengikut Dajjal. Ditangkap sama pengikut Dajjal. Baru mau dibunuh sama pengikut Dajjal. Beberapa dari mereka bilang, jangan dulu. Banyak kita, maksudnya Dajjal, nggak ngizinin kita yang ngebunuh sebelum kita minta izin sama dia. Kita bawa dengan dia ke kerajaan kita ini, katanya pengikut Dajjal. Dibawa kepada Dajjal. Ketika berdiri di hadapan Dajjal, ini orang beriman, dia ngelihat ciri-cirinya, tertulis di sini kafir, terus matanya pucat dan seterusnya. Langsung dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah Dajjal yang dulu pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada kami. Terus itu waktu juga dia teriak sama orang-orang yang ada di situ, ayuhan nas, katanya, wahai manusia sekalian, ada Dajjal alladzi dzakara Rasulullah SAW. Ini adalah Dajjal yang dulu disebut sama Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan ciri-ciri. Dia teriak-teriak begitu. Dajjal ketakutan. Takut kenapa? Takut orang terpengaruh sama ini orang. Makanya Dajjal bilang, nanti dia atau ada bunuh. Silakan, anda tidak takut. Dajjal keluarin kesaksiannya. Dia bilang sama orang-orang, coba anda lihat, anda bakal bunuh ini orang. Dajjal udah tahu di haji. Dajjal udah tahu. Dia udah tahu yang bakal dia lakukan. Dia bakal dapetin orang kayak begini. Dan dia tahu sifatnya bahwa dia bakal belah dia, terus belah ini orang, dan ini orang ketika dihidupkan lagi oleh Dajjal tetap akan beriman kepada Allah. Dia bilang sama orang-orang, katanya, dia bilang, kalau ada orang tak percaya ada Tuhannya ente, wah ini orang tukang bohong, anda bakal belah dia menjadi dua, terus anda bakal hidupkan dia, kata Dajjal, dan ketika dia hidup, dia tetap bakal beriman sama Allah, gak beriman sama anak. Dia udah tahu skenario-nya, dia tahu ceritanya. Walhasil urus dibelah sama Dajjal ini orang. Dibelah menjadi dua. Tubuh yang satu, belahan yang satu, setengahnya ditaruh di atas gunung ini, yang satu di atas gunung yang satu, yang lain. Dia lewat di tengah-tengah. Setelah lewat di tengah-tengahnya, dia bilang sama pengikutnya, hei pengikut-pengikutku, kalau aku hidupkan ini orang, apakah kalian tetap beriman kepadaku? Akan bertambah keimanan kalian kepadaku. Jadi pengikutnya bilang, na'am wahai Tuhan kami akan tetap beriman kepadamu, dan keimanan kami akan bertambah ketika kami melihat engkau mampu menghidupkan orang yang mati. Itu waktu juga Dajjal bilang, ayo hidup, kembalikan lagi, hidup lagi ini orang. Ketika dia hidup, yang pertama terkucap kalau ini orang, dia bilang, hei Dajjal, jangan ente tahu, demi Allah, engkau melakukan hal yang semacam ini tidak bertambah di dalam hatiku, melainkan keimanan dan kepercayaan yang bertambah kepada Rasulullah kalau dia adalah sungguh-sungguh Nabi yang jujur, Nabi yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Engkau adalah Dajjal, adalah awal kadzab, katanya orang. Dajjal udah bilang, tahu skenario-nya, dia kan, dia hidupin, dia bakal tetap nggak percaya amanah. Walhasil, tapi kelabakan dia. Dia takut. Dia takut, dia bilang, karena bakal bunuh ya orang lain. Ya, kalau kagak nih, bakal buka teloknya ada nih. Ya kan? Dia pengen belah lagi, nggak bisa. Allah nggak izinin, Allah Subhanahu Wa Taala, apa namanya, nggak mengizinkan orang mati lagi. Sebab orang kalau dia mati cuma sekali doang matinya. Iya kan? Mau dibelah Dajjal kagak bisa. Ketakutan Dajjal. Takut kebongkar ke dosnya sama penghidupan pengikutnya.
Itu waktu juga diambil orang jauh besar, langsung dilempar jauh sampai hilang tuh dari pandangan mereka. Jangan tuh lihat, hanya udah buang dia ke dalam neraka. Padahal kata Nabi Muhammad ketika itu orang dibuang oleh Dajjal, dia perginya nggak kemana melainkan dengan ke dalam surga yang tertinggi di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini orang adalah orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah. Ya Allah. Beruntung tuh. Ulama bilang, kita tanya tahu satu suara. Suara siapa? Orang tersebut, dari para ulama, itu adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sebagaimana terdapat beberapa hadis yang menyatakan hal tersebut. Apa di antara hadis-hadisnya? Nabi Muhammad bilang, di dalam hadisnya beliau bersabda, "Wala'allahu yudrikuhu ba'du man ra'ani aw sami'a kalami." Rasul pernah bilang, nanti bakal ada orang yang berjumpa dengan Dajjal. Ada beberapa orang yang berjumpa dengan Dajjal adalah orang-orang yang pernah berjumpa denganku sebelumnya. Artinya para sahabat. Nah, cuma di sini kita kalau lihat di dalam sejarah, sampai saat ini nggak ada satu orang sahabat pun yang masih hidup di muka bumi melainkan 2 orang. Nggak ada sahabat yang masih hidup di muka bumi sampai saat ini melainkan 2 orang. Satu 2 orang tersebut, 2 orang tersebut yang pertama Nabi Isa alaihi salam, dan yang kedua Nabi Allah Khidir. Sebab sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan iman. Nggak ada semua sahabat daripada mati. Nggak tersisa melainkan Nabi Isa. Nabi Isa berjumpa dengan Nabi Muhammad di mana? Waktu Isra Mi'raj. Dan yang kedua adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah di waktu Mi'raj, dan juga di saat-saat Rasulullah masih hidup berjumpa. Itu kan ini 2. Dan pasti ini orang yang dibunuh sama Dajjal saat itu bukan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa bukan dibunuh sama Dajjal, tapi dia nggak bunuh Dajjal. Habis siapa dong? Yang lain adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan memang beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada lain untuk untuk menjadi umat Rasulullah dan untuk menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang berjihad di jalan Allah, dan untuk menyatakan kebenaran di hadapan Dajjal yang terbesar.